Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Perpecahan adalah pelanggaran tertib yang paling fatal. Orang yang bijaksana adalah orang yang tidak lalai untuk islah diri, sehingga tidak terjebak dalam perangkap setan dan hawa nafsunya, serta tidak ada kepentingan dunia dalam usaha dakwah. Orang yang berakhlak mulia senantiasa berbuat baik kepada orang-orang yang mendukung dan juga kepada yang menentang usaha dakwah, terhadap kawan maupun lawan, orang miskin maupun orang kaya. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan. Ia dapat memanfaatkan keadaan dan memiliki kemampuan untuk membaca kondisi orang lain. Senantiasa ikhlas dan hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap tindakannya. Senantiasa merasa sebagai orang yang baru dalam usaha dakwah. Orang lama adalah orang yang tetap istiqomah dalam menjalankan usaha dakwah sampai mati, tidak terkesan dengan sikap orang, tidak terkesan dengan sikap orang yang menghormatinya atau tidak. Orang-orang menganggapnya baik atau buruk, meskipun para penanggung jawab usaha ini berprasangka buruk kepadanya. Dia tidak membalas dengan berprasangka buruk terhadap mereka. Bahkan meskipun orang-orang meninggalkan dirinya, ia tetap berkata, saya tidak akan pernah meninggalkan kerja dakwah ini sekalipun kalian semua meninggalkan saya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha dakwah merupakan sifat para nabi alaihissalam, maka hendaknya tidak menjalankan usaha dakwah karena orang-orang tua melakukannya atau karena meminta Anda untuk melakukannya, tetapi melakukan kerja dakwah hanya mengharap kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan kerja ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Hendaknya senantiasa merenungkan ayat-ayat dan kisah-kisah dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan tanamkan dalam diri bahwa usaha dakwah ini sangat penting dan merupakan kewajiban, merupakan fardu ain bagi setiap orang. Senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa? Supaya ditambahkan hakikat usaha dakwah ini sebelum mati. Orang-orang yang telah mengenal hakikat dakwah adalah orang yang telah dianggap lama di dalam usaha dakwah ini, meskipun belum mampu menyampaikan bayan. Iman para sahabat radhiyallahu anhum begitu kuat, sehingga setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala diamalkan dengan penuh semangat. Bahkan perintah yang terkecil di dalam Islam mereka pandang sebagai perintah yang tinggi dibandingkan kita memandang perintah yang paling tinggi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab setiap potensi dikerahkan untuk mengusahakan iman bil ghaib menjadi prioritas dalam kehidupan mereka. Hakikat negeri akhirat telah tertanam dalam jiwa-jiwa mereka. Kenikmatan surga dan dahsyatnya neraka, penderitaan para nabi dalam menghadapi kaumnya
dan kesuksesan dalam dakwah, serta berbagai peristiwa di dalam Al-Quran menjadi topik pembicaraan dalam setiap majelis mereka, sehingga mampu memahami kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap suasana dan keadaan, dan berusaha menggunakan asbab yang dapat mengundang nusratullah. Inilah satu-satunya jalan yang harus dilalui untuk memperkuat dan memperindah iman kita, sebagai penjelasan mengenai sunnatullah dan asbab datangnya nusratullah pada umat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, usaha dakwah dilakukan bukan untuk mendapat kedudukan, bukan untuk memperoleh kedudukan apapun pada umat sebagai amir, sebagai penanggung jawab, jemidar, sebagai suro, atau tempat orang-orang meminta nasihat, dan juga tidak membenci siapapun kecuali 4 golongan: hawa nafsu, syaitan, kekufuran, dan semua hal-hal yang memalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dakwah kita belajar menjauhkan diri dari kejahatan orang-orang yang memalingkan dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika lalai terhadap 4 hal tersebut, maka kita akan dikendalikan oleh mereka. Nafsu, keluarga, dan setiap orang memiliki hak yang harus ditunaikan. Seorang dai membenci perilaku mereka, tetapi tetap menunaikan hak-hak mereka, senantiasa bersikap adil kepada siapapun. Hal ini akan memperkuat rohani dan meningkatkan kerja dakwah. Semoga tadzkirah kita di pagi ini memberikan kekuatan kepada batin kita, pekerja dakwah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.